Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Namun di sini ya saya sudah membahas mengenai Piala Dunia U17 dan juga beberapa kabar terbaru dari pemain-pemain keturunan. Dan di sini saya mendapatkan kabar terbaru mengenai dua pemain keturunan teman-teman yang memang saat ini sangat ditunggu sekali oleh pecinta sepak bola nasional, karena memang dari segi keinginan PSSI itu ingin menambah pemain grade A, pemain diaspora yang memang menjadi bagian nantinya di Piala Asia untuk di 2024 nanti. Nah, ini tentu saya akan membahasnya mengenai dua pemain, karena menurut saya dua pemain ini adalah pemain yang memang saat ini memiliki keinginan, dalam artian diam-diam memiliki keinginan, dan ini bisa sebenarnya untuk menjadi bocoran bahwa sebenarnya PSSI dalam hal ini diaspora sepertinya ini sudah gerak untuk mendapatkan pemain ini. Nah, inilah teman-teman yang akan saya bahas, karena dari dua pemain ini diam-diam juga sudah mengikuti dari Instagram dan juga media sosial Timnas Indonesia, PSSI, dan juga beberapa media-media sosial Indonesia lainnya. Nah, dia adalah sosok yang sangat familiar menurut saya bagi kita semua. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya akan membongkar sebenarnya mengapa pemain ini sangat kuat untuk bisa membela Indonesia untuk di Piala Asia. Yang pertama yakni sosok Mads Hilger. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosok Mads Hilger ini teman-teman ya. Pemain FC20 ini sebenarnya beberapa bulan yang lalu ya itu mengikuti training center di Belanda ya, atau timnas Belanda U21. Namun dari pemain ini setelah saya melihat perkembangan di timnas Belanda, sehingga dirinya hampir saja mengikuti Piala Eropa U21 bersama timnas Belanda, dan waktu itu memang digadang-gadang akan menjadi bintang baru di timnas Belanda, akhirnya gagal. Nah, gagalnya ini adalah karena dirinya dicoret dari skuad timnas Belanda U21 sebelum dirinya memang menjadi bagian inti tim tersebut. Nah, ini memang menjadi hal yang menurut saya sangat mengecewakan bagi sosok Mads Hilger. Nah, tepatnya di bulan 3, di bulan Maret kemarin. Namun dengan adanya kegagalan tersebut, ternyata ini juga bisa membuat keberkahan tersendiri bagi timnas Indonesia. Ya, ternyata dia memang mengikuti ya. Ini baru tadi ya, tadi pagi dia mengikuti Instagram dari PSSI dan juga Ketua Umum yakni Erick Thohir. Nah, ini memang sangat luar biasa sekali Mads Hilger, patut kita tunggu. Apakah ini sebagai kode dirinya bahwa dirinya sudah tidak ingin membela timnas Belanda karena memang kecewa dan juga kesal tidak dipanggil lagi ya untuk periode timnas Belanda bulan ini di FIFA Matchday dan juga di beberapa event lainnya, itu memang dia tidak dipanggil. Nah, ini yang membuat kesempatan Indonesia untuk mendapatkan Mads Hilger ini menurut saya semakin kuat, dan juga semakin membuat kita semakin yakin bahwa pemain ini masih ada kesempatan. Karena apa? Kita ketahui bahwa saat ini dia belum pernah dipanggil oleh timnas senior Belanda. Artinya selama dia masih bisa ya, dalam artian di sini tidak membela timnas Belanda di level senior di usianya saat ini juga masih 22 tahun, artinya memang dirinya memang saat ini menjadi bagian penting. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Nah, oke. Saya melihatnya bahwa dengan usia yang sangat relatif muda, kemudian dirinya juga bisa bermain sebagai defense midfielder, kemudian dirinya juga bisa menjadi wingback. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena memang sosok dari Mads Hilger ini patut ditunggu penampilannya bersama timnas Indonesia. Nah, walaupun PSSI memang tidak memberikan
ciri-ciri ya, dalam artian tidak memberikan ciri-ciri siapa yang akan membela timnas Indonesia di Piala Asia nanti, namun dengan adanya kode saling mengikuti antara Erick Thohir dan juga Mas Hilger, dan juga Mas Hilger mengikuti akun PSSI, ini sebagai bentuk bahwa sebenarnya bisa kita lihat dari kode mengkode ini pemain ini sepertinya ingin membela timnas. Nah, ini baru nanti tugas dari PSSI melalui diaspora internasional yang dipimpin oleh Bapak Hamdan Hamidan. Nah, oke, kemudian yang selanjutnya ini ada sosok yang memang digadang-gadang akan menjadi bagian penting karena kesempatan dirinya untuk membela timnas timnas Italia itu sudah tertutup. Mengapa saya bilang sudah tertutup? Ya, di usianya saat ini 26 tahun, sosok Emil Audero Mulyadi tak kunjung dipanggil oleh timnas Italia. Hal ini memang menjadi problem yang sangat mendasar ya, karena memang dari keluarga Emil pun mengatakan prioritas utama adalah Italia. Namun ketika kita melihat bahwa sebenarnya Emil ini mengikuti dari Instagram PSSI dan juga beberapa tokoh-tokoh Indonesia ya, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh PSSI, dia sudah ikuti semua. Ini artinya memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadi sinyal bagi sosok Emil Audero Mulyadi untuk bisa segera menjadi bagian timnas. Nah, hal yang lebih menguatkan lagi, di sini saya membahasnya hal yang lebih menguatkan lagi dari sosok Emil Audero Mulyadi ini. Ternyata baru-baru ini dia diincar oleh salah satu klub besar Italia, yakni Inter Milan. Nah, Inter Milan tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosok Erick Thohir. Nah, itulah mengapa ya di sini teman-teman, saya melihatnya inilah mengapa sebenarnya hal yang memang menjadi daya ukur ya, dari daya ukur bagaimana nanti Erick Thohir bisa berkoordinasi dengan pengurus-pengurus Inter dengan klausul kontrak yang akan tanda tangani Emil, dengan memasukkan ya dalam hal ini adalah bagaimana dirinya mau atau bersedia membela Indonesia. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena apa? Saya melihatnya bahwa untuk kiper Inter Milan saat ini yakni Samir Handanovic yang memang sudah menjadi legenda dan juga kapten Inter beberapa musim, ini saat ini digadang-gadang akan keluar atau meninggalkan La Nerazzurri. Nah, ini memang menjadi kabar yang memang kurang sedap bagi Samir Handanovic. Namun sepertinya 80% Samir Handanovic dengan usianya juga yang relatif sudah tua, memang dirinya akan meninggalkan Inter Milan, dan sosok Emil Audero inilah yang akan digadang-gadang memiliki kemungkinan besar untuk bergabung bersama Inter di musim depan. Nah, inilah teman-teman yang sebenarnya bisa kita lihat bahwa dua pemain ini memang memiliki keinginan dan juga kemauan besar untuk membela Indonesia. Nah, apalagi yang kita tahu sosok Mas Hilger juga ibunya ya, itu ibunya asli Manado. Nah, kemudian juga Emil Audero juga sama, dia dari Lombok, dan memang menjadi hal yang sangat luar biasa jika pemain ini menjadi bagian dari Piala Asia. Terlepas ya, di sini saya melihatnya terlepas dari pro kontra yang sudah dilakukan oleh keluarga Emil misal, dan juga beberapa hal yang memang menjadikan Mas Hilger pada 2 tahun yang lalu, saya mengutipnya, bahwa dirinya belum ingin membela timnas Indonesia karena ingin fokus terhadap klub. Ya, itu semua adalah hal-hal yang memang di luar sepak bola, dan itu adalah individu dari si pemain tersebut bagaimana menentukan pilihan. Namun yang jelas dengan hal ini kita bisa melihat teman-teman, kita bisa melihat bahwa sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan dari kedua pemain dengan mendekati PSSI, ini yang menjadi hal yang sangat kita tunggu. Apakah yang dimaksud PSSI dalam kurun waktu 1 bulan yang akan datang akan memberi kejutan adalah dua pemain ini? Ya, kita tidak tahu, karena yang jelas PSSI tidak anti dengan pemain-pemain diaspora. Bahkan PSSI juga sudah menunjukkan bahwa dirinya ingin mencari pemain terbaik untuk Indonesia, baik keturunan maupun lokal. Menurut PSSI sama. Nah, inilah menurut saya yang persepsi
persepsi yang sangat pro kepada kita semua pecinta sepak bola nasional yang memang mendukung para pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Nah, sekali lagi ini menjadi peluang yang sangat bagus. Kita patut menunggu bagaimana yang dilakukan oleh PSSI nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang apa yang sudah dilakukan PSSI dan juga diaspora? Apakah kalian yakin nantinya untuk dua pemain ini dirinya mau untuk membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.